Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, CGP Kabupaten Pandeglang Angkatan 2. Video kali ini akan menceritakan tentang aksi nyata modul 2.2 yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan sosial emosional. Sebenarnya cerita awalnya saya sudah membuat RPP berdiferensiasi dan sosial emosional ini adalah daring sinkronus, tapi berhubung di sekolah saya kendala sumber dayanya yang memang siswanya juga tidak mendukung dalam pembelajaran daring sinkronus, maka saya merubah ke plan B saya, yaitu pembelajaran kali ini saya pikir saya akan merancang pembelajaran daring asinkronus. Makanya saya sudah minggu kemarin sudah membuat video pembelajarannya, kemudian pada hari Selasa kemarin saya sudah melakukan aksi nyatanya, kemudian pada kenyataannya, pada pelaksanaannya itu saya pertama membuat video pembelajaran dari asinkronus dulu, kemudian saya upload di YouTube, kemudian siswa diberitahu pada jadwal yang sudah ditentukan pada pelajaran PJOK yang secara kebetulan kali ini materinya adalah penerapan metode RISE dalam P3K, penanggulangan pertama pada kegawat daruratan atau pada kecelakaan. Anak disuruh atau siswa saya diinstruksikan untuk melihat atau mengamati video pada YouTube tersebut, kemudian responnya itu mereka berkenan untuk atau diperintahkan untuk berkomentar di kolom komentar pada video di YouTube tersebut. Kemudian mereka mengungkapkan perasaan, apakah mengungkapkan perasaan diwakili dengan emoticon, apakah dengan pembelajaran ini mereka senang atau sedih atau biasa aja dan lain sebagainya. Mereka ungkapkan, dan responnya alhamdulillah sangat positif sekali, bahwa katanya mereka lebih mudah dengan daring asinkronus ini daripada melakukan pembelajaran dengan WhatsApp, kemudian suruh ngisi LKS atau LKPD, kemudian dipoto dan lain sebagainya. Pak, sangat membosankan katanya. Kalau misalkan dengan video ini jelas Bapak yang menerangkan, kemudian materinya jelas, kemudian bisa berkomentar juga di video, kemudian mengutarakan emosi dan perasaannya. Kemudian setelah itu saya juga dan disisipkan pada video tersebut disisipkan teknik-teknik stop apabila mereka jenuh. Saya anjurkan untuk melakukan teknik stop, berhenti dulu apabila jenuh dalam melaksanakan tugas banyak. Kalau dari tugas banyak, kita suruh dulu anak untuk stop dulu, ambil nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan, begitu sampai repetisi 3 kali, pengulangan 3 kali, dan alhamdulillah mereka responnya sangat bagus. Kemudian pada aksi nyata kali ini sebenarnya saya terkendalanya sih hanya sumber daya dari, artinya sumber daya gawai, sumber daya dari siswanya itu sendiri. Saya kalau dipaksakan untuk daring sinkronus juga tidak bisa, harus virtual meeting, misalkan Zoom meeting atau Google Meet juga tidak bisa, karena memang tidak semua anak punya gawai, punya smartphone. Dan apalagi tatap muka, karena di Pandeglang memang sekarang sudah zona merah, jadi tidak bisa untuk melaksanakan tatap muka. Barangkali itu untuk aksi nyata modul 2.2 pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dari
saya. Kemudian videonya dan hasil respon dari siswa bisa dilihat di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 8 SMPN 1 MENES tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kita akan melalui pengalaman yang sangat menarik, kalian bisa menikmati materi terkait dengan penanggulangan atau pertolongan pertama pada kegawat daruratan, atau sering kita kalau dulu kita sebut penanggulangan pertama pada kecelakaan, P3K melalui metode RISE. RISE itu seperti apa? Kita akan bahas nanti. Tapi sebelum itu, Bapak tekankan sekali lagi bahwa ini adalah pembelajaran dari asinkronus. Artinya kalian bisa melihat video ini, kemudian nanti perhatikan, telaah, kemudian simak video ini, kemudian simak petunjuknya, simak instruksinya, kemudian kamu nanti akan disuruh kemukakan pendapat kamu terkait dengan gambar atau video atau infografis atau semacam tulisan-tulisan. Kemudian di akhir nanti sebagai presensi absen, kalian seperti biasa bisa mengabsen, mengetik nama dan kelas di kolom komentar pada video ini. Kemudian nanti jangan lupa sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk perasaan, kalian bisa imbuhkan atau tambahkan emoticon berupa perasaan kalian pada saat atau setelah melalui proses pembelajaran ini. Apa yang kamu rasakan? Apakah kecewa, apakah sedih, apakah senang, apakah biasa aja, apakah dan lain-lain sebagainya. Kalian nanti selain mengabsensi juga di kolom komentar itu sertakan emoticon perasaan kamu, biar Bapak tahu, oh ternyata perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini biasa aja, berarti kan pembelajaran ini kurang menarik dikemas oleh Bapak sehingga kamu motivasinya sedikit. Atau misalkan kamu menyertakan emoticon senang, berarti alhamdulillah pembelajaran ini membuat kamu termotivasi. Oke, yang pertama adalah Bapak akan play dulu. Nah, ini pertolongan pertama pada kecelakaan atau penanggulangan pertama pada kegawat daruratan. Kalian sudah belajar ini di kelas 7, tapi di kelas 8 ditambah dengan melalui metode RISE. Metode RISE itu seperti apa? Kemudian caranya seperti apa? Mari kita simak dengan seksama. Oke, anak-anakku kelas 8, metode RISE. Ya, sebelum kita ke materi yang lebih mendalam, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali untuk membantu orang tersebut? Kalian gambarkan, kalian imajinasikan ketika teman kamu misalkan lagi main voli atau lagi main bola atau bahkan lagi jogging di alun-alun misalkan, kemudian kakinya terkilir, kemudian kebetulan ada kamu di sana. Apa yang pertama kamu lakukan pertama kali untuk membantu orang tersebut? Silakan kalian berimajinasi. Apakah kamu akan menghampiri dia kemudian akan menolong dia, atau cuek saja, atau seperti apa? Silakan kamu imajinasikan ya. Kemudian next. Nah, berikutnya adalah perhatikan video berikut ini. Pengetahuan apa yang kamu peroleh setelah melihat, mengamati dan menelaah video tersebut? Kemukakan apa yang kamu dapat. Nanti Pak, bagaimana caranya mengungkapkannya? Nah, nanti kalian bisa mengungkapkannya di WhatsApp grup atau di kolom komentar di video ini. Kalian bisa kemukakan itu, dan itu juga menjadi salah satu acuan penilaian pengetahuan, baik pengetahuan maupun praktik, dan juga pengetahuan sikap juga, keberanian, percaya diri, itu akan dinilai ketika kalian mengemukakan apa yang kalian dapat dari video ini. Silakan cermati videonya.
Halo Pak, saya Dirul. Saya akan peragakan cara tangani cedera letak bulan pada bagian kaki dengan menggunakan rise. 1. Tes. Cedera dirasakan bagian tubuh yang cedera. 2. Ice. Kompres bagian tubuh yang cedera menggunakan es batu. 3. Kompres bagian yang cedera dengan menggunakan korban khusus. 4. Elevasi. Mengangkat bagian tubuh yang cedera dan diambil dengan bantal. Oke, setelah kalian melihat video itu, pengetahuan apa yang kalian peroleh setelah melihat dan mengamati video tersebut? Kemudian nanti kemukakan apa yang kamu dapat dari pengetahuan apa yang kamu dapat dari video tersebut. Kalian bisa kemukakan melalui kolom komentar di video ini, kemudian kalian bisa kemukakan melalui WhatsApp grup. Nanti Bapak akan nilai kepercayaan diri kalian, pengetahuan kalian, kemudian juga apa yang kamu tangkap dari video tersebut. Oke? Kemudian next, nah, apa sih penerapan metode RISE melalui pertolongan pertama pada kegawat dauratan atau pada kecelakaan ini? Bahwa ketika kita mengalami cedera pada saat kita beraktivitas, baik itu berolahraga ataupun yang lainnya, sering sekali kita mendapatkan kaki terkilir, atau misalkan kalau bulu tangkis lengannya yang terkilir dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah sesuai dengan video dan gambar yang telah kalian amati tersebut, adalah yang pertama, RISE itu sebenarnya adalah akronim atau singkatan. R yang pertama itu adalah rest. Ketika kalian mengalami cedera di kaki, ankle misalkan, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah, atau kalian bisa menolong misalkan, maka yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah rest, istirahat. Saat terjadi cedera, hentikan segera aktivitas olahraga tersebut. Misalkan main bola, kamu kena tackle, kemudian cedera, jangan dipaksakan tapi istirahatkan, ke pinggir lapangan, kemudian istirahatkan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang terkena cedera agar tidak semakin parah. Kalau kalian memaksakan, itu akan semakin cedera. Kemudian RISE dari I adalah ice, adalah kompres dengan es, dingin. Ya, kompreslah area cedera tersebut menggunakan es dibungkus kain atau es bungkus apa aja lah ya, dibungkus kain atau kantong selama 15 menit sampai 20 menit setiap 2 atau 3 jam. Hal tersebut memberikan kesan rileks. Nah, jadi ketika kamu cedera di pergelangan tangan misalkan, kamu ice kompres dengan es 10 menit atau 15 menit, kemudian lepas, kemudian selang 2 jam 3 jam kemudian ditekan lagi, dikompres lagi. Itu gunanya adalah untuk memberikan kesan rileks pada jaringan yang cedera sehingga otot yang tegang akan kembali merenggang. Oke, kemudian C-nya itu adalah compression, artinya dibalut ya, dikompres. Kemudian gunakan balutan kain atau semacam yang warna coklat itu, yang suka pakai olahraga. Lakukan penekanan secukupnya. Penekanan akan mengurangi bengkak karena akan menghentikan pendarahan jaringan yang cedera. Jadi ketika kamu misalkan cedera di sini, segera balut dengan perban atau semacam kain yang elastis agar nanti pendarahan pada jaringan yang cedera itu tidak menjadi bengkak. Kemudian yang terakhir adalah E-nya dari RISE itu elevation, artinya pengangkatan. Artinya ketika kamu cedera ankle kaki, agar tidak menimbulkan peradangan, letakkan bagian tubuh yang terkena cedera lebih tinggi daripada tubuh. Ketika ini misalkan kaki, kemudian ini tubuh, kamu harus angkat kaki itu ke atas, ditinggikan. Maksudnya ini untuk agar posisinya lebih tinggi agar tidak terjadi peradangan, karena peredaran darah
jadi ke bawah, tidak kepada cedera. Oke? Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca langsung buku PJOK kelas 8 atau baca referensi-referensi lain, banyak di Google juga. Kalian bisa explore pengetahuan terkait dengan penerapan metode RISE. Ketika sudah mempelajari materi ini, kemudian apa yang harus kamu lakukan adalah sebutkan ketertarikan kamu akan sesuatu yang kamu inginkan di dunia ini. Misalkan kamu tertarik dengan olahraga, tertarik dengan seni, tertarik dengan membaca, tertarik dengan hal-hal yang berbau IT, misalkan bikin video-video, potongan-potongan video, bikin dan lain sebagainya. Atau kamu menyukai membaca buku dan menulisnya sebagai bentuk apresiasi kamu terhadap sesuatu, maka ketika kamu sudah mendapatkan ketertarikan itu, oh saya ternyata minatnya di misalkan di seni, atau misalkan saya minatnya ya di berbau IT lah, buat poster, buat video dan lain sebagainya, maka Bapak persilakan untuk membuat semacam proyek mengesankan buat pengalaman kamu. Proyek ini tentunya berkaitan dengan materi ini. Kamu bisa membuat video, terserah kamu, membuat poster mangga, tulisan mangga, gambar silakan, mau lagu silakan, puisi juga silakan. Yang berhubungan dengan materi penanggulangan pertama pada kecelakaan melalui metode RISE ini, silakan kamu sesuaikan proyek menyenangkan ini sesuai dengan materi ini, sesuai dengan minat dan bakat kamu. Kalau misalnya kamu suka nyanyi, ya buat saja video bernyanyi, kemudian lirik-liriknya tentang metode RISE ini, silakan. Atau gambar atau poster dan lain sebagainya. Atau video, kalian membuat video sekreatif mungkin terkait dengan metode RISE ini. Kemudian proyek mengesankan ini boleh kamu lakukan dengan membentuk kelompok agar membuat kamu nyaman dan bersemangat. Silakan kamu buat kelompok, artinya kelompok itu tidak lebih besar, tidak lebih banyak dari 5 orang, tidak lebih sedikit dari 2 orang. Silakan kalian berkelompok, kemudian kalian kerjasama, kemudian kalian susun rencananya, kemudian kalian eksekusi proyeknya. Sebagai bentuk motivasi dari Bapak agar kalian fokus pada tujuan, kalian bisa merencanakan sampai mengeksekusi proyek tersebut selama 2 bulan. Jadi 2 bulan terhitung mulai pembelajaran materi yang disampaikan oleh Bapak, kalian bisa langsung mengeksekusinya. Perencanaan dulu, kalian buat kelompok dulu, kemudian merencanakan nih pengen apa nih, kan? Misalkan kalau kelompoknya kamu suka apa, aku sukanya suka bikin video, aku juga suka bikin video. Nah, yang suka, yang minat bikin video, silakan kamu kumpulkan. Atau misalkan, Pak, saya mah sendiri hanya suka puisi, ya udah nggak apa-apa, sendiri aja bikin puisi terkait dengan materi ini, nggak apa-apa. Mau bikin kelompok boleh, mau 1 orang pun ya silakan. Kembali lagi, itu semua tergantung minat dan kesukaan kamu, ketertarikan kamu akan sesuatu, kemudian kamu hubungkan dengan proyek ini, maka ya selamat bersenang-senang dan mengarungi pengalaman yang menarik ini ke 2 bulan ke depan. Oke? Seperti yang tadi Bapak bahas bahwa ini adalah pembelajaran daring asinkronus. Kalian sebagai presensi absensi seperti biasa kalian bisa mengetik nama dan kelas di kolom komentar pada video ini, atau misalkan bisa mengetik absen pada grup WhatsApp, tapi kemudian jangan lupa sertakan emotikon perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemukakan dengan jujur, terbuka apa yang kamu rasakan melalui emotikon tersebut, apakah senang, sedih, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ketika kamu melihat video ini, kemudian kamu merasa jenuh, kamu kamu disarankan mengikuti saran dari Bapak. Yang pertama adalah ketika kamu sudah jenuh dengan misalkan ada pembelajaran daring lagi dan jenuh, maka ada satu teknik dari Bapak yang patut kamu coba. Yang pertama adalah ketika kamu jenuh, kalian stop dulu, HP-nya simpan dulu,
Kemudian kalian bisa menghirup nafas dalam-dalam dalam hitungan 3 detik. Contoh misalkan 1, 2, 3, tahan sampai hitungan 3, 1, 2, 3, keluarkan secara perlahan, kemudian rilekskan, santaikan otak, pikiran, kemudian sekali lagi buang perlahan. Oke, kemudian sekali lagi ambil nafas melalui hidung, tahan, keluarkan. Saya yakin kamu akan merasa lebih refresh, lebih segar, dan bisa memulai. Ini adalah RPP yang saya pakai untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 2.2 ini, demonstrasi kontekstual RPP berdepresi dan sosial emosional. RPP yang saya pakai adalah yang pertama seperti biasa, pemetaan dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada baca minat anak, kemudian materinya adalah materi P3K melalui metode RISE. Tujuan pembelajarannya adalah bla 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 bla. Ini rencana awal adalah tatap maya atau daring sinkronus, tapi pada prakteknya saya ternyata setelah saya setelah saya identifikasi anak-anak saya, setelah saya petakan juga ternyata banyak sekali tidak ada yang mempunyai gawai atau smartphone, makanya saya langsung berubah ke plan B, langsung ke daring asinkronus. Jadi saya membuat video pembelajaran terlebih dahulu, kemudian saya instruksikan anak untuk melihat video pembelajaran tersebut, kemudian cara meresponnya itu dengan memberikan komentar di kolom komentar, kemudian menyisipkan emotikon perasaan emosional mereka. Kemudian teknik-teknik stop juga, teknik stop sejenak juga saya sisipkan pada video pembelajaran tersebut. Ini adalah contoh RPP-nya, respon mereka saya sisipkan di deskripsi video sedikit tentang materi metode RISE biar mereka bisa membaca. Kemudian saya juga sisipkan di kolom komentar beberapa pendahuluan. Kemudian anak-anak meresponnya dengan baik. Kata Farida Ida kelas 8B katanya senang karena bisa mengetahui cara melakukan pertolongan pada kecelakaan terutama metode RISE. Kemudian emotikonnya dia senyum, saya senang katanya, kata Mardiana juga. Ini yang kata Rifki senang karena bisa mengetahui cara melakukan pertolongan pertama dengan metode RISE. Hambatannya pembelajaran daring agak susah untuk dipahami. Kemudian emotikonnya kayak yang kayak gitu ya. Memang beberapa dari kita terkendala dengan kalau yang lainnya respon yang lainnya senang semua, dan ini adalah respon dari mereka. Dan alhamdulillah aksi nyata ini saya kira berhasil dari sisi sosial emosionalnya, kemudian dari sisi pembelajaran diferensiasinya juga mereka sangat menyambut dengan gembira dan senang, sehingga materi PJK ini pada saat pandemi ini, pada saat harus serba daring. Setelah saya melaksanakan aksi nyata ini, harapan saya dengan adanya pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini memang saya rasakan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya sendiri. Saya bisa mengembangkan intelijensi emosional saya, manajemen emosional saya, kemudian saya terapkan ke siswa pun siswa ternyata responnya sangat bagus. Dan ini memang modul 2.2 ini sangat bermanfaat bagi saya, dan tentunya nanti akan saya tularkan ke lingkungan sistem sekolah yang ada di sekolah saya. Barangkali itu untuk aksi nyata
modul 2.2 saya Ilham Maulana CGP Kabupaten Pandeglang Angkatan 2.